Ya, ini tadi proses pengerjaan algoritma prim ya. Di modul juga ada tahapannya. Sampai jadilah ini, sama seperti yang kita kerjakan di kertas. Totalnya adalah 105. Nah, pohon merentang yang dihasilkan ini tidak selalu unik, alias tidak hanya satu jawaban, bisa juga ada jawaban yang lain ya, meskipun bobotnya tetap sama, alias bobotnya tetap minimum. Hal ini terjadi jika ada beberapa sisi yang akan dipilih berbobot sama ya. Jadi kayak contohnya ini kan bobotnya ada yang sama, ada yang sama-sama 4 nih, ada beberapa bobot pada sisi itu sama-sama 4. Ini kan milih mau yang mana, kan seperti itu ya. Jadi akan ada beberapa jawaban. Walaupun dia bobotnya sama, tetap minimum, yaitu misalnya 105 gitu ya, atau untuk contoh kasus yang tadi ya. Misalnya tetap hasilnya adalah 105, tapi mungkin jalurnya, lintasannya berbeda. Kita lanjut ke algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal ini, pertama kita mengurutkan dulu sisi-sisinya sesuai dengan bobot ya, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian sisi-sisi itu, setelah itu kita mulai dari yang paling kecil nih, masukkan ke dalam himpunan T, di mana T ini nanti adalah sebagai himpunan hasil ya. Ini langkah-langkahnya. Jadi pertama sisi-sisi grafiknya itu diurutkan. Ini langkah 0-nya. Diurutkan meningkat ya dari kecil ke besar. Kemudian ini T-nya masih kosong, himpunan solusinya. Kemudian kita pilih sisi yang mempunyai bobot minimum dengan syarat tidak membentuk sirkuit. Ya, masukkan ke dalam himpunan hasil, himpunan solusi T-nya. Kemudian kita ulangi langkah 2 sebanyak n-1 kali. Ini adalah pseudocode-nya. Ya. Kita akan coba kerjakan dengan graf yang sama. Graf yang sama dengan yang tadi kita kerjakan di contoh prim ya. Jadi kita kembali lagi ke kertas. Untuk contoh algoritma Kruskal kita akan menggunakan graf yang sama ya. Tadi prosesnya untuk algoritma Kruskal itu yang pertama. Angka pertama adalah dengan angka 0 ya, lebih tepatnya. Susun sisi berdasarkan bobot mulai dari minimum ya. Berdasarkan nilai bobot. Dari kecil ke rendah alias meningkat ya. Ini langkah 0-nya. Kemudian langkah 1-nya adalah kita ambil sisi yang mempunyai bobot minimum, sama seperti ini ya. Pilih bobot minimum. Yang langkah 1 di algoritma prim. Ini pilih sisi dengan bobot minimum. Dengan syarat tidak membentuk sirkuit. Nah, kemudian langkah 2 ini, langkah 1 ini ya. Ya, sebenarnya dalam langkah 1-nya adalah T-nya masih kosong alias proses hasilnya ya. Himpunan hasilnya, himpunan solusinya ya. Tapi pada dasarnya ini. Kemudian ini diulangi. Ulangi tahap ke-1 ya. Atau kita beri namanya 1, 2, 3 saja ya. Untuk lebih jelasnya bisa disesuaikan dengan yang ada di modul. Ulangi tahap kedua sama ya, hingga didapatkan pohon merentang. Baik. Jadi, pertama-tama kita akan melakukan langkah 1 ya, ini. Nilai kita mengurutkan sisi berdasarkan nilai bobot. Kita lihat, perhatikan grafnya. Ini sisi yang paling kecil itu tadi adalah 1 ke 2 dengan bobotnya adalah 10. Kemudian yang berikutnya ini ya, 15. 3 ke 6 atau 6 ke 3 sama saja ya, tidak masalah dibalik-balik. Saya tulis 3 ke 6 itu adalah 15. Lanjut, ada berapa lagi?
Setelah 15, oh ada 20 nih, 4 ke 6. 4 ke 6, 20. Kemudian 20, 25 ada nggak? Oh nih, 25. 2 ke 6. 2 ke 6, 25. Kemudian 30 ada di sini, 1 ke 4. Kemudian 30, 35, 3 ke 5, 35. 3 ke 5, bobotnya 35. 40 ini ya, 40, 2 ke 5. 40. Kemudian ada 45. Mohon maaf, ini ya. 45 itu dari 1 ke 5. 1 ke 5 itu 45. Dan terakhir, oh maaf, masih ada 2 lagi ya. 50, 2 ke 3. Dan terakhir, 55. Ini ya, 5 ke 6. 55. Ya, ini ya, semuanya sudah kita susun. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Baik. Oke, kita akan memperhatikan graf yang ini lagi ya. Mohon maaf. Ya, dari graf yang ini kita akan mulai dari sisi yang paling kecil bobotnya, yaitu 1 ke 2. Jadi kita gambar 1 ke 2. 1, 2, bobotnya adalah 10. Kemudian kita lanjut ke sisi yang berikutnya, yaitu 15, 3 ke 6. 3 ke 6 bobotnya adalah, misalnya di sini 3, ini 5 ya, ini 4, ini 6. Ya, 3 ke 5 bobotnya adalah 15. Jadi kita sesuaikan dengan urutan ini ya. Pertama 10 sudah, kemudian 15, kemudian 20. 20 adalah dari 6 ke 4. Oh mohon maaf, ini 6 ya. Ini 6. Yang 5 itu yang di tengah. Ini 6, yang ini 5, yang ini 4. Baik, yang ini 20 itu adalah 4 ke 6. 4 ke 6 ini 20. Jadi kita gambar di sini, tarik ke sini, 20. Checklist. Kemudian lanjut ke yang 25. Jadi selama tidak membentuk sirkuit, kita lanjutkan terus ya. 25. 25 itu dari 2 ke 6. Nah, kalau kita sambungkan, belum membentuk sirkuit ya. Tidak sampai membentuk sirkuit, maka kita pakai nih. Ya, 2 ke 6 bobotnya adalah 25. Ini. Kemudian, selanjutnya yang 30 itu 1 ke 4. 1 ke 4, 30. Wah, ini kalau misalnya dilanjutkan, kita buat malah jadi membentuk sirkuit. Maka, ini tidak kita gunakan yang 30. Ya, langsung kita skip. Kita lanjut ke 35. Ya, 35. Itu adalah dari sisi simpul 3 ke simpul 5. Yang ini ya. Sesuai dengan ini ya. 35, yang ini 3 ke 5. Ini bobotnya adalah 35. Nah, selanjutnya, oh ternyata sebelum kita lanjutkan, kita lihat bahwa semua simpul sudah terhubung oleh lintasan tunggal. Ya, sudah membentuk akar pohon merentang. Nah, berarti sudah selesai sampai sini, kita tinggal jumlahkan saja, yaitu bobotnya yang kita gunakan adalah 10, 15, 20, 25, dan 35. Ini ya, yang tadi saya checklist. Kalau di total adalah 60, 80, 105. Ini hasilnya. Dan ternyata menggunakan algoritma Kruskal, hasil pohon merentangnya bentuknya sama dan
bobot minimumnya pun sama. Jadi terserah kalian, ketika ada soal, nanti diperhatikan soalnya apakah disuruh menyelesaikan menggunakan kruskal atau prim, ya. Atau boleh kalian pilih salah satu kalau memang tidak ada instruksi khusus menggunakan algoritma tertentu. Jadi silakan kalian pilih mau menggunakan yang kruskal atau mau menggunakan yang algoritma prim. Jadi ini adalah cara untuk membentuk minimum spanning tree, alias pohon merentang minimum. MST. Seperti itu ya.